Eh, untuk kelas 5 dan kelas 6 kita gabung ya. Untuk hari ini kita gabung karena guru yang ngajar pada kalian pada hari ini nggak bisa masuk karena ada rapat ya sama kepala sekolah, rapat koordinasi. Jadi nggak bisa mengajar kalian pada hari ini. Kemungkinan nanti siang atau malam masih bisa ngajar. Tetapi untuk pagi ini Bapak selaku guru piket yang menggantikan beliau pada hari ini. Maka dari itu kita gabung ya untuk kelas 5 dan kelas 6. Untuk kelas 5 sendiri pelajaran pertama yaitu matematika ya. Matematika, dan kelas 6 yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita inginkan, yang kita panjatkan dalam doa semoga terwujud ya. Niat dari rumah kita ke sekolah mau ngapain semoga terwujud ya. Amin. Untuk itu kita bisa dulu ya untuk kelas 5. Siapa hari ini yang nggak berangkat atau yang sensi? Nggak ada. Alhamdulillah berarti ya berangkat semua. Untuk kelas 6 berangkat semua. Tumben kelas 6 berangkat semua ya. Biasanya ada 1-2 yang nggak berangkat ya. Oke, absensi dulu ya. Pas 5 tadi nggak ada yang berangkat, ada yang nggak berangkat, dan absensi sama. Oke. Untuk itu Bapak mau masuk ke kelas 5 dulu ya, yaitu matematika. Untuk kelas 6 diam dulu, jangan berisik karena Bapak fokus dulu kelas 5 ya untuk materi pada hari ini. Untuk kelas 5 kita belajar tentang apa? Matematika. Tentang apa? Tentang ayo, ini udah dibahas minggu kemarin kayaknya. Apa tentang apa? Bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan suatu proses matematika yang mempelajari mengenai bangun 3 dimensi. Contohnya apa? Bola masuk, apalagi kubus ya, terus kotak. Kotak itu masuk ke bangun datar, bukan bangun ruang ya. Setelah itu prisma, langsung apa? Tabung ya, itu termasuk bangun ruang. Nah, jadi kompetensi awal yang harus kalian pelajari pada hari ini yaitu kalian harus mampu menyebutkan dan menguraikan bangun ruang, isi serta gabungannya. Terus selanjutnya kalian harus mengenali karakteristik antar bangun, apa itu ciri-ciri bangun ruang gitu ya, dan dengan tepat ya. Jadi kalian harus tahu apa itu bangun ruang dan bangun datar, tahu perbedaannya. Nah, seperti apakah bangun 3 dimensi itu? Bangun 3 dimensi merupakan bangun yang memiliki volume atau isi. Kalau bangun ruang itu memiliki isi, tetapi bangun datar itu tidak memiliki ruang. Jadi perbedaannya, kalau bangun datar itu 2 dimensi, kalau bangun ruang itu 3 dimensi. Cakep. Karena juga sekaligus mempunyai rusuh, gitu ya. Itu perbedaannya ya. Dan contohnya itu kubus, itu masuk sama matematika. Tentang apa? Bangun ruang. Yang pertama yaitu kubus. Kubus itu bentuknya bentuk apa? Bentuk kotak.
berapa sisi? Yaitu mempunyai 6 sisi. Mempunyai 6 sisi dan mempunyai berapa rusuk? Dan mempunyai 12 rusuk. Ini untuk kubus ya. Selanjutnya yaitu apa? Balok. Balok mempunyai berapa sisi? Sama, yaitu mempunyai 6 sisi dan mempunyai 12 rusuk. Nah, kubus sama balok itu perbedaannya hanya di panjang dan tinggi, gitu ya. Dan untuk itu selanjutnya Bapak minta untuk melihat PowerPoint PPT yang Bapak berikan di kelas 5 untuk kalian tonton ya. Untuk kelas 6 untuk kelas 5 kalian pelajari dulu. Setelah itu kalian kerjakan soal ini ya. Bagi kelompok dulu lah, bagi kelompok ya. Bagi kelompok nanti kalian kerjakan sesuai kalian yang lihat di dalam PowerPoint. Jadi ini soalnya dan jawabannya kalian lihat di PowerPoint ya. Kalau jangan berisik karena Bapak mau pindah ke untuk kelas 6 ya. Tonton ini ya. Perhatikan. Untuk kelas 6 kita belajar tentang apa hari ini? Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang apa? Ayo tentang apa? Bahasa Indonesia tentang apa? Ayo. Tentang apa? Tentang gagasan utama atau ide pokok. Apa itu gagasan utama atau ide pokok? Gagasan utama adalah ide atau inti pembahasan yang ditulis dalam paragraf. Paragraf yang baik biasanya hanya mengandung satu gagasan utama. Dan gagasan utama itu biasanya disebut dengan gagasan pokok, pikiran pokok, ide pokok maupun ide utama. Dan gagasan utama ini menjadi dasar pengembangan dalam sebuah paragraf. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak tanya kelas 6 ya, bukan tanya kelas 5, jadi Bapak tanya kelas 6 dulu. Apa? Ada yang ditanyakan? Enggak? Masa langsung sudah bisa semua. Oke, Bapak mau tanya. Dalam sebuah paragraf itu biasanya ditemukan kalimat utama yang jadi topik pembahasan. Adapun jenis gagasan utama itu dibagi menjadi berapa? Ayo. Gagasan utama itu dibagi menjadi berapa? Jenis gagasan utama. Menjadi ya benar 3. Yang pertama apa itu? Deduktif. Yang kedua induktif. Yang ketiga apa? Campuran. Paham ya? Berarti kalian udah belajar ini ya di kelas kemarin ya. Oke, baru tanya apa itu gagasan deduktif? Apa? Ya benar, yaitu sebuah paragraf yang diawali oleh keadaan umum, lalu diikuti dengan keadaan khusus. Nah itu ya, itu adalah sebuah paragraf yang diawali dengan keadaan umum lalu diikuti dengan keadaan khusus. Biasanya paragraf ini mengandung gagasan ini memiliki kalimat utama yang terletak di awal paragraf, gitu ya. Jadi kebalikannya, ini umum ke khusus. Kalau induktif itu ke khusus ke umum. Ini kebalikannya ya. Ini ke sini, kalau ini ke sini. Kalau ini ke sini kebalikannya. Oke? Kalau campuran itu gimana? Kayak ketiga itu campuran. Jadi itu ada umum
Jadi terletak batas utamanya kan ini terletak di depan ya, ini di depan. Kalau ini di belakang, kalau campuran depan, belakang, garis utamanya itu. Jadi dia campuran, ada umum, ada khusus. Kalau deduktif kan umum ke khusus bahasanya. Kalau induktif khusus ke umum. Jadi balikannya ya, umum khusus. Dan kalau campuran itu umum ada khusus depan dan belakang. Ini campuran double ya. Ada yang mau tanya kan? Ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu terdiri dari satu kalimat utuh dan dibentuk tanpa kata sambung dan memiliki struktur kalimat yang jelas. Jadi dia terdiri dari beberapa kalimat, tidak dikurangi ya. Terus dibentuk tanpa kata sambung kayak dan, serta, itu tanpa itu. Jadi kalimat utuh ya. Dan memiliki struktur kalimat yang jelas, tidak yang seperti ini. Ya. Jadi ada yang mau tanyakan di sini? Enggak? Sorry. Kalau nggak ada, oke. Untuk lebih lanjut, Bapak mau beri tugas ya kelompok mereka ya. Biasa kelompok depan belakang ya, depan dan belakang. Nah ini persoalan nanti untuk kelas 5 sudah ya tadi ya. Udah, jadi kalian masa belum, jadi kalian selesaikan yang pemahaman kalian tadi. Untuk itu kita pindah ke kelas 6 ya. Kelas 6. Dan kalian kerjakan untuk tugas ini, kalian kerjakan dan jawabannya ada di proyektor. Oke, kita pindah. Oke, udah ya, kita pindah. Terus untuk kelas 5, yang ditanyakan tadi katanya ada mau tanyakan, terus saya tanya enggak, namanya pertanyaan ya pertanyaan, soal yang dijawab ya. Oke, untuk itu Bapak minta ya keduanya, pelajaran untuk Bapak cek ya. Untuk dia, karena kelas 6 ada lagi itu yang kerjakan tugas kerja. Untuk kelompok 2 yang kalau yang pertama kalian benar ya, kelompok yang nomor 2 benar. Karena nomor 3 itu kurang. Kalian itu untuk menyebutkan, bukan ada berapa aja, untuk menyebutkan ya. Jadi kita disampaikan. Oke. Untuk yang nomor 4 kalian salah. Dan nomor 5 kurang jelas dari nomornya. Untuk nomor 5 sudah sendiri. Itu kan yang kelas 5 kan itu ada kotak-kotak ya, itu menjelaskan rusuknya ada berapa, sisinya ada berapa, itu semua menyebutkan ya. Kalau itu suruh menyebutkan ini rusuknya berapa, sisinya berapa, ini tadi Bapak jelaskan ya. Oke, untuk yang mau kelas 1 betul, 2 betul, 3
Nah, ini yang nomor 6, saya salah kalau satu. Salah. Dihitung yang benar ada berapa ya? Oke, kalian sini. Jadi untuk kelas 5 ya, bahwa itu memiliki dalam tulisan tadi memiliki beberapa peran penting dalam hidup sehari-hari. Yang berupa contoh penerapannya. Yang pertama bentuk lemari. Kita penting nggak sama lemari? Penting karena untuk menyimpan bahan-bahan pokok serta pakaian ya. Itu mempunyai apa? Bangun ruang balok. Kalau kita lagi bermainan kayak seperti ular tangga itu pakai dadu. Dadu itu bentuk apa? Bentuk bus. Dan yang ketiga itu tabung. Tabung contohnya tabung apa? Kaleng. Benar. Itu. Dan tentu harus tahu ada sisinya berapa, rusuhnya berapa, gitu ya. Dan ini untuk kelas 5. Kalian cek ya, kalian cek lagi. Ini lagi. Untuk kelas 6 gimana? Udah belum? Masa belum gitu aja belum? Udah ya? Bapak minta sekarang. Untuk jangan berisik ya, kelas 5 dan kelas 6, betul lagi koreksi. ABC loh kalau itu ABC, udah gak enak lah. Itu kok masih salah ini, ya Allah. Benar. 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 Nah, buat nilai ya. Kemudian kelompok. Kenapa ini nih? Kita catat ya. Oke, untuk kelompok kedua. Benar. 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 Oh, kalian dengan kata lain, jadi kalian nggak bisa ya. Itu apa dua itu sama juga. Dia ini kayak ini orang dua huruf ya, ini A atau C, jadi ini kayak benar-benar kasih garis tengah, nggak bisa benar semua. Jadi ini harus gini. Kelompok dua itu kalau latihan tidak boleh saya. Bapak beriin, kita cek lagi ya. Dan ini ada yang kita tanyakan. Enggak, tadi udah tahu. Dan kelas 5 itu udah jelaskan ya, bangun ruang memiliki alas, ya, sisi, musuh gitu ya. Kelas 6 itu tugas utama. Tugas utama itu bisa bentuk bahasa yang tertulis dalam sebuah paragraf yang biasanya hanya mengandung satu gagasan utama dalam sebuah paragraf. Jadi kalau paragrafnya ada 5, berarti ada 5 tugas utama, ya. Terus tugas utama itu ada berapa jenis? Yang pertama gagasan deduktif, induktif, dan campuran. Kalau deduktif itu paragraf diawali keadaan umum ke khusus deduktif. Kalau induktif umum ke khusus. Sedangkan ketika campuran itu berarti ada khusus, ada yang maksudnya ada induktif, ada deduktif, ada di depan, ada di belakang, ada campuran. Berarti yang ini campuran. Itu tadi gagasan tadi yang paling itu berarti kan gagasan utama tipe pokok ya, gagasan campuran karena dia disajikan secara kronologis, harus pasti ya. Dan untuk itu
kalian udah Bapak nyatakan udah mulai paham, dan dari ada beberapa yang salah ya, tolong dicek kembali, perhatikan kembali, dan itu tolong dilanjutkan ya Pak Tommy. Dan kita akan selanjutnya akan Bapak butuh pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kepada kalian semua ya. Dan Bapak mohon maaf ada sebuah kata atau salah yang kelebihan atau penyebab kata kelakuan yang tidak dapat mohon maaf, kalau mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.